Umat Katolik tak kuasa menahan haru dan sukacita atas berdirinya Gereja Paroki Ibu Teresa di kawasan Lipo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Penantian panjang selama 20 tahun akhirnya berbuah manis dengan ditandai peresmian gedung Gereja Paroki Ibu Teresa di Cikarang pada Rabu, 27 Agustus 2025. Peresmian itu dihadiri Kasubdit Kehidupan Bernegara Mabes Polri, Kombes Aji Indra Dwi Atma, Utusan Gubernur Jawa Barat, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya, Kemenak Provinsi Jawa Barat Aja Mustajam, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Danrem, Kapolres, Dandim, mantan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemukulan gong serta pengguntingan pita. Dalam sambutannya, Romo Antonius Suhardi antara menahan tangis saat menceritakan perjuangan pendirian gereja ini. Umat Katolik di Cikarang harus beribadah berpindah-pindah lokasi. Hingga beribadah di lahan parkir samping Sekolah Trinitas menggunakan bangunan bertembok seng dan beratap asbes. Sejak tahun 1975 kami ibadahnya pergi ke kota Bekasi, sempat di garasi rumah dan 2001 di lapangan Sekolah Trinitas. Menurutnya proses perizinannya sudah diurus sejak 25 Januari 2004. Mulai dari izin mendirikan bangunan, IMB, rekomendasi FKUB, Kementerian Agama hingga status lahannya. Proses pembangunan gereja ini terhambat karena lahan yang dibeli berstatus lahan komersial, bukan peruntukan tempat ibadah. Permasalahan ini akhirnya terselesaikan dengan turunnya izin pembangunan setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan kala itu turun tangan mengurai persoalan tersebut. Hingga akhirnya pada Juli 2023 dilakukan peletakan batu pertama oleh penjabat, PJ, Bupati Bekasi Dani Ramdan. Baik, terima kasih untuk seluruh proses perjuangan kami sehingga membuahkan hasil karena tentunya berkat dukungan berbagai pihak dari pemerintahan beserta TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Bekasi ini dan tentunya juga umat kami bersama seluruh umat yang lain karena kami hidup bermasyarakat sesuai dengan visi misi paroki kami sebagai umat paguyuban umat beriman yang mau berbagi dan merakyat. Tentunya kita ini sebagai bagian dari anggota warga atau masyarakat sesuai dengan pedoman Monsinyur Joko Pranoto bahwa kami ini sebagai orang Katolik 100%, warga Indonesia 100%. Itu yang kami wujudkan. Terima kasih. Ini apa aja sih gedung di sini terus bisa menampung berapa? Ini gedung gereja ini tentunya gedung gereja Katolik yang semua yang ada di sini untuk seluruh peribadatan ya. Lalu menampung kurang lebih 1.800 umat. Itu pun kita harus beribadah 4 kali. Sabtu, Minggu pagi kedua dan Minggu sore. Karena umat kami 13.000. Pak, ini sempat yang Romo ini sempat yang 20 tahun soal izin soal pendirian ini gimana kisahnya, Pak? Ini memang kami berjuang tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa perjuangan kami selama 20 tahun untuk bisa memperoleh izin ini tentunya banyak hal yang kami lalui dan itu proses kami merasa ini Tuhan sendiri yang memproses kami untuk khususnya bagi kami warga Katolik di Kabupaten Bekasi untuk yuk kita bersatu, kita bersama-sama berjuang dan akhirnya perjuangan kami membuahkan hasil tidak hanya kami sendiri tapi dukungan seluruh warga dan masyarakat. Bupati bisa dijelaskan terkait dengan peresmian hari ini akhirnya setelah bertahun-tahun berusaha. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan selamat khusus kepada umat Kristen Katolik yang sudah bisa mendirikan gereja di Cikarang, tepatnya di Lipo Cikarang, bahwa pemerintahan Kabupaten Bekasi siap mendukung, siap menjaga kerukunan antara umat beragama. Artinya kami pemerintah ini adalah milik semua golongan, milik semua agama, milik semua ras, suku, dan bahasa. Artinya pemerintahan Kabupaten Bekasi di sini juga berapresiasi bahwa kita melihat datang beserta Forkopimda, ini gereja sangat megah. Memang sepanjang sejarah di Lipo Cikarang, alhamdulillah pembuatan pembangunan gereja pertama yang besar itu mungkin setahu saya ini adalah gereja paroki. Dan pertama saya meresmikan menjabat sebagai Bupati Bekasi, meresmikan sarana ibadah itu pertama ini perdana di Kristen Gereja Katolik. Peresmian ini apakah bisa menjadi representasi dari pluralisme? Ini adalah contoh
keanekaragaman, kebersamaan, kebersatuan bahwa di Kabupaten Bekasi ini mayoritas umat Muslim. Tapi saya pastikan para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, umat Muslim menerima perbedaan pendapat. Artinya pendapat di sini adalah pendapat beragama, khususnya kita Kabupaten Bekasi semua masyarakatnya cerdas dan berintegritas, bahwa kota yang majemuk ini, kota industri ini, kota yang beraneka ragam, menerima seluruh apapun itu bentuk perbedaan pluralisme. Pak Bupati, izin komitmen dari Pemkab Bekasi sendiri mungkin terkait peribadatan atau pengajuan izin rumah ibadah seperti apa? Saya sudah sampaikan persyaratan itu penuhi. Bila persyaratan sudah memadai, kami pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan izin yang seperti apa yang dibutuhkan, contohnya umat Kristen dalam sarana peribadahan. Untuk Bromo